selfish. I want you to myself, I can't help it. All mine, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di sini. Hari ini kita mau nge-chit-chat nih guys. Kita mau bikin chit-chat girls, tapi versi bahas tentang educational seputar dengan kewanitaan. Jadi pasti nih banyak juga nih teman-teman di rumah atau misalnya yang nonton ini yang mungkin masih sebenarnya bertanya-tanya tentang kesehatan wanita tuh seperti apa, seputar apa saja, dan bagaimana sih sebenarnya cara merawat kewanitaan secara baik dan benar. Nah, jadi daripada nunggu lama-lama nih ya, mending kita langsung mulai aja nih di chit-chat kita di episode pertama ini. Tapi sebelum itu kita semua pakai masker ya di sini karena kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Oh iya, ditunggu apa lagi? Langsung kita mulai chit-chatnya. Yuhuu! Let's go! Nah, kita masuk di segmen pertama, yaitu segmen pertanyaan. Nah, jadi di segmen pertanyaan ini sebenarnya kita tuh lebih kayak sharing gitu, pengalaman-pengalaman. Nah, kita langsung aja kali ya. Iya, boleh. Pertanyaan pertama, kalian nih pertama kali dapat menstruasi kapan sih kira-kira? Mulai dari aku dulu ya. Boleh, silahkan. Kalau aku tuh pertama kali dapat menstruasi itu pas aku kelas 2 SMP. Wih. Kayaknya tapi rata-rata teman-teman pasti dari 2 SMP juga nggak sih? Iya, Anak aku juga sama. SMP juga. Wah, pada sama teman-teman. SMP Kelas juga. 2 SMP. Ada nggak nih yang sama 2 Iya. SMP? Tapi ya, Orin ya, Hah? untungnya kita dapat di 2 SMP menurut aku tuh karena kita baru masuk pubertas dan kita pun udah tahu pasti di masa SMP udah diajarin belum sih kayak menstruasi itu apa, ini apa. Iya. Tapi tuh ada nih ya kasus dimana orang dapat itu di umur dia yang 6 SD gitu. Wow. Jadi tuh yang kayak benar-benar mungkin bayangin lah kita umur 5 Masih sampai muda 6 SD sekali ya. pasti belum tahu di umur segitu pasti kita juga ini Blank. apa gitu, Iya. blank, belum tahu apa-apa, bener gak sih gitu. Iya. Tapi untung kita dapetnya maksudnya ketika di tahap kita sudah mengerti tentang menstruasi. Mulai untuk mempelajari ya. Makanya video ini juga sebenarnya berguna banget buat teman-teman yang misalnya belum tahu nih seputar edukasi tentang menstruasi dan lain-lainnya. Jadi bisa belajar banyak di sini. Kita next ke pertanyaan kedua. Gimana sih reaksinya teman-teman ketika tahu nih hari ini saya dapat menstruasi? Gimana tuh? Kalau dari aku sih pertama shock ya, karena baru pertama kali dan kaget gitu langsung lihat darah. Pas bangun tidur apa segala macam pasti pertama kali bilang langsung ke mama kan, dan langsung mama ngajarin kayak oh ini kak kita harus pakai pembalut segala macam gitu sih kalau dari aku. Kalau Manda gimana Manda? Aku itu kan tipikal yang pendiam ya. Jadi waktu pertama itu aku malu buat cerita ke orang lain gitu. Nah jadinya karena aku pun juga waktu itu masih minim education, jadinya dulu aku gak pakai pembalut justru. Luar biasa ya, nggak pakai pembalut teman-teman. Tapi Terus karena gimana tuh? Tapi karena ketahuan mama, jadi akhirnya mama kasih tahu kalau misalkan menstruasi itu harus begini-gini. Oke. Kalau Keisha gimana nih Kalau Keisha? aku Kita mau itu tanya. Pas awal menstruasi di sekolah, aku masih ingat di sekolah dan aku itu tahu kayaknya ini menstruasi deh, tapi aku tuh masih yang kayak aduh bingung nih harus ngapain gitu kan. Jadi aku tuh kayak manggil teman aku, terus kayak akhirnya teman aku yang ngajarin gini cara pakainya gini, karena emang bener-bener ngerti gak sih, kalau mungkin tergantung ya, mungkin kalau orang tua yang udah gaul mungkin sebelum anaknya menstruasi udah diajarin Iya. ini cara pakai pembalut ada ini ada itu. Kalau aku tuh enggak, jadi aku tuh bener-bener Belajar dari orang lain. belajar dari teman-teman yang udah tahu gitu, karena aku pun di sekolah sebenarnya nggak diajarin menstruasi itu gimana. Jadi bener-bener sex education itu masih minim banget. Jadi aku pun nggak ngerti nih ini apa, aku harus bagaimana. Makanya mungkin seperti kejadian Manda tadi, ada yang kayak pakai tisu atau apa, karena emang bener-bener kita blank gitu, kita nggak tahu apa. Apalagi tuh di zaman masih 2000-an masih Iya, 2000 ya. masih kecil lah kita ya. 1010-an lah ya. Iya 2010-14an gitu lah. Iya. Jadi kayak masih yang belum tahu apa-apa gitu loh, gitu. Ternyata banyak ya teman-teman, sampai Manda aja bisa pakai tisu. Iya. Karena tipikal orang pendiam. So, jadi kalau yang pendiam
kita harap Tetap lebih ya, aktif ya. Kalau saran aku ya, kalau mungkin itu pasti kita juga malu atau Iya. apa. Nah saran aku makanya kita ini kan udah era dimana modernisasi tinggi ya. Iya benar. Semua tuh udah pakai gadget, anak-anak udah pakai gadget. Jadi kalian browsing aja, follow tuh seputaran tentang menstruasi, pokoknya tentang kewanitaan. Karena sekarang kalau kalian nggak bisa dapat sex education dari sekolah atau dari lingkungan kalian bisa nyari sendiri. Gitu. Jadi make di sure zaman kita ya. Iya. Soalnya kan zaman kita kadang juga malah orang tua nggak ngasih kan. Jadi kita tuh kayak jadi masih kita buta bingung. banget. Iya, sekarang tuh udah luas, kamu bisa dapetin di mana aja. Dari video kayak gini udah banyak banget di YouTube. Kalau mau referensi juga banyak banget. Contohnya Clearing Haze boleh dimasukin gambarnya di sini. Terus ada banyak sih maksudnya edukasi-edukasi wanita di YouTube itu banyak kalian bisa nonton. Dan salah satunya podcast kita ini ya. Nah, pertanyaan ketiga nih, terus gimana sih perasaan kamu pas sudah dapet, terus kayak apa ya? Kan ada tuh kayak, wah, gue udah dewasa nih gitu. Kalian masing-masing gimana sih? Mungkin dari si Manda dulu. Boleh? Silakan. Lebih ke kaget sih ya, karena tiba-tiba gitu kan. Jadi ya nggak ada persiapan gitu, jadi lebih ke kaget aja sih. Kalau Dinda gimana Dinda? Kalau aku pasti kayak ya mikir juga lah ya, wah berarti kita udah dewasa, udah apa-apa nih harus diperhatikan karena kan apa ya, kita harus menjaga gitu kan. Kalau udah mens itu kan kita harus menjaga yang kewanitaan lah segala macam, itu sih yang apalagi pas zaman kita itu minim banget gitu loh buat dicari-cari. Jadi kayak wah kita harus belajar dari mana nih kayak Iya. gitu loh. Sama sih kalau aku juga ketika pas pertama datang aku awalnya ngerasa kaget karena pasti kalau udah datang tuh beban kamu juga udah banyak, kamu udah dianggap apalagi kalau di society ya, Iya. itu dianggap tuh kalau perempuan yang udah mens berarti dia sudah dewasa dan benar-benar sudah ada tanggung jawab sendiri lah harus dia penuhi. Betul. Jadi tuh ada beban tersendiri dan apa ya, aku ngerasa sih lebih kayak bebannya sih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku enjoy gitu, karena kan pasti sakitnya lagi, aku juga ngerasa tuh beban gitu. Tapi lama-lama setelah aku ngerti ini adalah hal yang normal dan semua perempuan pun akan merasakan hal yang sama, jadi aku juga mengerti cara mengatasinya gimana gitu. Nah, kita lanjut di pertanyaan keempat. Ini seiring berjalannya waktu nih, kan hampir semua ya, tapi nggak semua cewek dapat menstruasi. Kalian tuh pada nyaman gak sih kalau setiap bulan tuh kayak ada saja? Kan kalau menstruasi itu kan bisa merubah mood ya. Bener. Apa aja deh, pokoknya kalau lagi mens tuh kayak bad banget gitu. Iya, bener banget. Terus apa saja sih keluhannya? Kalau aku tuh lebih kayak kalau mens tuh kalian ngerasa nggak sih hormon jadi naik turun? Iya, Jadi lebih gampang bad mood sebenarnya. Iya. Jadi orang ganggu juga lagi mager, lagi malas lah gitu. Iya, Kalau kamu iya. gimana Dinda? Kalau aku ngerasain kayak aku tuh setiap dapat itu sakit, kram perut segala macam, itu sih yang buat kayak aduh males nih ngapa-ngapain, maunya tuh tiduran aja. Jadi menghambat lah kegiatan gitu kalau lagi mens. Jadi kurang suka ya namanya mens gitu. Kalau Manda gimana? Iya banget, jadi lebih mager buat ngapa-ngapain. Terus aku ngerasa kalau mens itu badan jadi lebih menyengat. Itu aku rasain ya. Iya. Rambut jadi lebih berminyak. Iya Lagi pack betul, ya, betul, bener. betul banget. Di situasi dimana kita tidak aku lagi malas untuk beraktivitas. Diganggu pun jadinya malas karena lagi kondisi sakit perut, kram, Iya. pusing. Bahkan mungkin ada yang kayak pusing ya, kalau aku Iya. kadang-kadang pusing gitu. Jadi kayak lebih pengen istirahat aja gitu kalau Iya, lagi dalam betul, bulan betul banget. gitu. Jadi banyak nih ya teman-teman keluhannya mulai dari pusing, sakit perut, kram. Bener banget. Jadi mungkin kita menyarankan untuk lebih banyak minum air hangat ya. Iya. Betul. Terus juga aku ada sedikit info. Katanya kalau misalnya kita lagi sakit perut gitu, olahraga tuh sangat membantu. Aku pernah tuh nonton di YouTube juga. Kalian bisa langsung aja cek keyword di YouTube. Keywordnya itu kalau nggak salah olahraga untuk mengatasi kram perut ada gitu. Jadi ketika aku olahraga juga sakit perut aku berkurang. Jadi Jadi langsung ya. kan kalau misalnya kalian minum obat juga bisa ya. Cuman itu tuh akan
ada ada efek dampak, samping. ada efek Ya. samping, takutnya kan ketergantungan. Jadi setiap mens sakit sedikit aja udah Harus minum minum. obat karena udah ngerasain obat tuh enak. Jadi cepat Tidak, penanganannya. penanganannya cepat langsung gak sakit Langsung, gitu. nggak sakit, Jadi ya. jangan dibiasakan juga karena itu tidak bagus gitu. Oke, jadi begitu teman-teman. Bisa diterima ya. Terus kita lanjut nih di pertanyaan terakhir. Sudah terakhir aja nih. Iya, udah Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, Kerasa ya. Nah, ini pertanyaan yang paling mungkin sebagian orang merasakan. Pernah gak sih kalian itu dapat siklus haid yang apa sih namanya? Yang terlewat atau Berantakan bahkan gitu ya? gak teratur? Iya, iya. Terus itu kan biasanya ada faktornya tuh. Apa aja sih faktornya? Boleh? Silahkan siapa mau duluan? Kalau dari aku ya, kalau dari aku nggak yang aku lewat gitu siklusnya, cuman nggak yang parah banget, paling cuman seminggu 2 minggu atau bisa sehari 2 hari gitu kan. Ya apa ya? Faktornya mungkin karena capek, karena stres, lelah juga itu tuh Bener sih, stres masuk juga. banget. Dan yang paling penting itu pola hidup, makan itu harus dijaga banget guys, karena itu Setuju. berpengaruh banget sama siklus haid kita. Ya, jadi itu penting ya guys. Bener. Gimana Manda? Kalau aku kan nge-track pola mens aku di aplikasi. Wah, apa tuh nama aplikasinya Manda? Kalian bisa Apa tuh? banget download aplikasi Flow. Jadi itu kalian bisa Aku tahu. juga pakai Flow, sumpah ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi itu tuh kita bisa tahu gitu kapan terakhir kali kita mens. Jadi kita bisa kontrol apakah mens kita itu teratur atau enggak. Dan kalau aku sendiri sih, alhamdulillahnya mens aku itu rutin sih. Jadi aku belum pernah yang sampai terlambat berminggu-minggu gitu. Paling kayak cuma 1 hari atau 2 hari aja sih. Berarti termasuk ini ya, siklusnya Normal. normal. Kalau aku, kalian harus tahu nih. Mungkin teman-teman juga merasa, aduh kenapa aku nggak siklus yang nggak teratur ya, itu sebenarnya normal guys, tenang aja. Karena kalau aku pun sendiri, siklus haid aku itu, aku pernah datang bulan itu 6 bulan sekali. Gitu. Dan aku sudah berpikiran aneh-aneh, apakah aku PCOS, apakah aku endometriosis, apakah, jadi aku karena kayak gitu aku toksik sendiri, jadi sering menyalahkan, maksudnya bukan menyalahkan, sering ada pikiran kayak aku kayaknya sakit ini, jadi sering self diagnose gitu, jadi sering apa ya, toksik sendiri gitu, kayak aduh ini sakit apa. Akhirnya aku memutuskan setelah 6 bulan tidak mens itu, aku memutuskan untuk pergi ke dokter. Dan itu pun dokternya di luar kota, jadi emang keluar kota untuk pergi ke dokter itu. Udah bikin appointment segala macam, Effort banget ya. iya gitu. Aku tuh di USG sebelumnya. Nah aku mau cerita nih, sebelumnya track record aku juga pernah pergi ke dokter. Tapi masalahnya ke dokter ini itu seperti tidak ada perubahan. Pernah nggak sih kalian ke dokter terus pas ngasih tahu ini aku telah datang bulan? Jadi benar-benar cuma di USG, terus udah di USG dikasih pil KB tapi tanpa dijelasin kayak ini kamu sebenarnya kenapa gitu. Jadi kayak aku itu udah 4 bulan loh, aku 4 bulan ke dokter ini terus dan minum pil KB terus gitu. Dan aku mikir memang iya datang aku tuh jadi teratur, tapi aku mikir ini pasti ada something wrong ketika kita harus minum obat terus gitu kan. Memang sih kata orang pil KB bagus, ini aman untuk dipakai, tapi ketika itu kita harus berketergantungan itu kan juga nggak bagus kan. Jadi aku mikir ini sepertinya ada yang tidak beres. Aku pun udah mulai curiga, aku akhirnya pergi ke dokter yang di luar kota. Pas aku pergi ke dokter yang di luar kota itu, dokter luar kota itu banyak tuh, aku sampai diambil darahnya di sini, terus masuk ke maksudnya dites di laboratorium, tes urin segala macem. Jadi bener-bener dites, terus juga di USG lagi, terus udah gitu di apa tuh? Aku lupa nama treatmentnya apa, cuma bener-bener dicek secara keseluruhan. Terus pas keluar hasilnya di laboratorium, kata dokter ini semua normal-normal aja, nggak ada sakit ini, nggak ada sakit itu. Justru kalau aku terus-menerus minum atau mengonsumsi pil KB itu tuh akan memicu penyakit lain loh. Karena usia di situ masih 15 tahun, udah minum pil KB sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi itu nggak bagus. Karena mengganggu kesuburan. Ibaratnya kamu minum nih, memang kata orang pil KB itu emang bisa bikin subur, emang bisa bikin badan lebih montok segala macam, tapi ada efek samping ketika kita minum, apalagi kalau pil KB-nya itu yang sangat strong, yang sangat kuat banget. Jadi misalnya estrogennya terlalu besar, itu tuh akan berpengaruh ketika kamu nanti tua nanti, ketika estrogen kamu mungkin lebih banyak dan gak seimbang, kamu jadi bisa amit-amit ya saya kanker gitu kan.
itu berkomplikasi gitu. Jadi akhirnya aku disarankan untuk menjaga pola hidup saja, karena sebenarnya masalahnya ya pola hidup. Ibaratnya aku baru 2 tahun mens nih, aku masih 15 tahun di situ kan. Jadi baru 2 tahun mens, wajar sebenarnya kalau naik turun namanya juga pemula. Aku sampai nanya tau ke dokter, dok apa saya kena PCOS ya? Oke, buat teman-teman yang belum tahu, PCOS itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Jadi itu kayak penyakit, bukan penyakit, itu tuh kayak semacam sindrom di mana hormon laki-laki kamu lebih banyak. Jadi kamu itu akan akan dari fisik ya, dari secara fisik kamu sebum kamu lebih banyak, minyak kamu lebih banyak, terus juga obesitas segala macam gitu. Jadi sebenarnya hormon laki-laki kamu tuh lebih banyak, jadi akan lebih kelihatan mukanya lebih oily, terus entah jerawatan atau apa. Dan itu kalau diperiksa, kalau kamu PCOS itu ketika kamu di USG, di rahim kamu itu ada bulat-bulat loh. Ntar tolong dimasukin ya gambar Polycystic Ovarian Di Syndrome atas ini aja. hasil USG-nya di mana. Tapi kalau hasil USG aku enggak, jadi benar-benar normal doang gitu. Jadi kita sebenarnya harus aware juga. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau kita aware nggak apa-apa. Kayak aku aware kan, aku aware. Nggak salah guys kalau buat meriksain Iya, tentang benar. itu tuh nggak salah. Iya, aku setuju banget. Kalau ada yang something wrong langsung aja periksa, nggak apa-apa dari dibanding. Jangan kita ditunggu sendiri. lama-lama Iya. ya, kayak ya. Dan kalau menurut aku, kalau kamu mau periksa juga periksa ke tempat yang benar-benar tempat yang bagus. Yang Benar. memang ahlinya, jangan di tempat asal-asalan. lain. Aku udah periksa, aku udah ganti 3 dokter dan 3 dokter ini nggak works. Itu sih di tempat aku dulu ya, di kota aku dulu. Ketika aku pindah kota langsung beda, ketemu dokternya bagus. Jujur-jujur aja, jadi sangat berpengaruh ya. Sebenarnya di kota manapun bagus dokter, cuma kamu harus pintar, harus Cari referensi. bener, iya. Ini dulu, ini bagus nggak? Jadi jangan kayak itu tuh ada tuh, tapi kan belum tentu Jangan bagus, dengar-dengar gitu. doang, tapi harus Bener. bener cari tahu, Betul. atau mungkin punya kenalan ya Iya, yang memang bener. pasien dokternya. Gitu teman-teman. Terus setelah aku ke dokter itu aku jadi lebih lancar karena aku tahu kesalahan aku apa dan aku mengubah pola hidup aku. Jadi akhirnya datang, meskipun kadang masih datang masih sakit segala macam, tapi at least aku tidak tergantung dengan obat gitu. Tapi kalau kata dokter juga sakit di mens hari pertama itu tuh hal yang wajar gitu loh Bener. guys. Karena aku juga pernah ke dokter, katanya ini tuh biasa aja, sampai biasanya itu kata dokter sampai kita punya anak atau mungkin sampai tua nanti itu tuh udah hal yang wajar aja Bener, gitu bener, buat bener. sakit perut pas mens guys. Jadi kalian gak perlu takut. Bener juga. banget. Tapi ada sakit mens yang perlu kalian aware. Oh iya betul itu. Mau tahu nggak kayak gimana? Gimana tuh, Kay? Kalian tahu nggak sih apa arti apa nama penyakit endometriosis? Jadi sebenarnya ini bukan penyakit ya, tapi dia itu seperti permasalahan dalam menahan rasa sakit perut. Jadi itu tuh kayak endometriosis ini, kalau kalian mau tahu, dia ini penyakit di mana kita nih gini, kita mens kan kita pasti sakit perut kan, Iya. tapi sakit perut yang Kram. masih bisa ditahan. Iya. Kalau endometriosis ini penyakit perut yang udah kita bener-bener nggak bisa tahan. Jadi di mana kita berdiri nggak bisa, harus mungkin ditopang, terus bener-bener cuma bisa diem doang. Karena tuh emang bener-bener sakit itu. Dan endometriosis itu sangat berbahaya karena itu adalah penyebab kemandulan wanita. Jadi kamu harus aware kalau kamu ada endometriosis. Tapi jika kamu yang menonton ini sudah terdiagnosis endometriosis, kamu nggak perlu khawatir karena apa? Sekarang tuh udah banyak treatment. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu nih, aduh endometriosis aku takut nih susah punya anak. Tenang aja. Sekarang udah banyak nih dokter yang ada treatment ini untuk bisa punya anak. Jadi banyak sebenarnya, karena banyak juga pasien yang berhasil loh menjalani treatment mempunyai bayi itu meskipun dia punya ada gejala endometriosis atau Polycystic Ovarian Syndrome gitu. Dan ini aku saran juga buat perempuan-perempuan harus sering banyak cari tahu referensi gitu. Referensi dari mana aja, dari buku. Kalau aku mungkin tahu gini karena aku nonton Pernah YouTube ya, sih, iya. nonton YouTube Terus pernah mengalami juga ya. Terus juga aku sering research di kayak di blog-blog itu, di misalnya blog seputar kedokteran gitu. Aku sering baca-baca, jadi kayak ada ilmunya tersendiri gitu. Gitu guys, jadi kita tuh perlu banyak referensi, apalagi karena kita perempuan kan. Sebentar lagi kita mau lanjut ke segmen kedua Iya, yang akan dilanjutkan oleh Keisha. Oke. Sampai ketemu di segmen 2. Dadah. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Keisha di segmen kedua. Dan hari ini di segmen ini aku akan membahas seputar
bagaimana cara penggunaan pembalut yang benar dan sebenarnya jenis pembalut itu ada apa aja sih. Yuk langsung kita mulai. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada nggak asing nih teman-teman wanita tentang pembalut kertas. Jadi pembalut kertas ini adalah pembalut yang paling sering dipakai. Nah, penggunaannya juga sangat mudah, tinggal dibuka saja. Ini seperti ini, dan juga ini modelannya banyak ya teman-teman ya. Jadi modelannya itu ada yang wing, ada yang tidak ada sayap, dan itu pun kegunaannya pun berbeda-beda gitu. Nah, ini adalah pembalut yang teman-teman bisa lihat seperti ini, adalah modelan pembalut yang ada sayapnya. Jadi kalau aku sih saranin ya, ketika kalian misalnya lagi darahnya lagi banyak dan butuh tampungan yang lebih biar kalian make sure juga lebih safety dan secure, aku saranin kalian pakai yang modelnya wing seperti ini, karena ini jauh lebih jauh lebih nyaman sih untuk dipakai. Selain itu juga ini panjang gitu. Jadi pembalut itu banyak ya jenisnya ya, ada yang panjang, ada yang panty liner. Panty liner itu dia tipis. Kalau ini biasanya bagusnya dipakai ketika malam. Nah, cara kerja pembalut kertas ini seperti gimana sih? Jadi kalau cara kerja pembalut kertas, jadi misalnya nih kita sudah tempelkan gitu ya ke dalam celana dalam wanita, dia akan menyerap darah. Jadi ketika ini kita umpamakan saja ya, ketika misalnya nih ada darah dan darahnya itu pasti mengalir kan. Nah, dia langsung terserap kalau di pembalut. Tuh, bisa dilihat ya. Ini juga bisa menjadi alternatif yang sangat bagus ketika kalian lagi nggak mau ribet, jadi lagi mau buru-buru. Cara pakai langsung gampang banget, dan kalian nggak perlu takut bocor karena dia langsung terserap. Tuh, bisa kalian lihat, ini terserap ya, benar-benar terserap. Tuh, jadi bisa di make sure ini tidak akan bocor gitu. Dan ini juga sudah aman banget. Dan buat kalian nih yang lagi menstruasi, mau ngerasa aku kayaknya lebih nyaman pakai pembalut kertas, boleh gitu. Jadi ini juga bisa menjadi alternatif yang sangat baik dan yang sangat tepat. Dan tapi kalian harus ingat, setelah 3 jam sekali kalian boleh menggantinya. Kalian juga bisa kira-kira nih, aduh kondisi aku kayaknya aku lagi banyak nih datangnya, jadi aku kayak mau ganti lebih cepat, boleh juga gitu. Setelah diganti, make sure dibersihkan, ditutup dengan baik dan benar, dan dibuang kepada tong sampah tepatnya. Karena banyak banget nih aku melihat orang yang ngebuang pembalut sembarangan. Itu nggak boleh tahu teman-teman. Selain itu nggak bagus, itu jorok, itu juga mencemari lingkungan. Jadi benar-benar harus tahu di mana kalian menyimpan, membuang, dan menggunakannya dengan benar. Tapi teman-teman, pembalut itu jenisnya bukan hanya kertas aja. Pembalut banyak banget jenisnya. Ada tampon nih, insert gambarnya di sini. Terus ada juga menstrual cup, dan ini perbedaannya juga banyak sekali ya. Kalau mungkin di dunia western itu tuh udah nggak asing lagi yang namanya tampon dan juga menstrual cup. Kalau misalnya menstrual cup itu, kalian kalau mau tahu, ini aku insert gambarnya di sini. Dia itu bentuknya tuh seperti corong, dan dia itu memang penggunaannya tuh lebih tricky. Jadi kayak kalian harus hati-hati nih pakai ini, karena kalau kalian pakainya tidak pas, memang bisa melukai. Jadi harus hati-hati banget. Dan juga penggunaannya itu bisa lebih nampung darahnya tuh lebih banyak gitu, karena kan dia kan modelnya corong ya. Jadi benar-benar ke vakum gitu. Jadi kalau kalian pun lebih nyaman mungkin mau beraktivitas, dan banyak juga atlet juga menggunakan menstrual cup dan tampon gitu, karena sebenarnya lebih enak beraktivitas. Karena kalau misalnya kalian pakai pembalut kan pasti akan berasa ada sesuatu ya, ngeganjel ya. Mau berenang pun susah, mau menjadi atlet misalnya mau lari susah karena berasa gitu kan. Dan juga kalau kalian pakai pakaian yang ketat seperti legging, itu kan nyeplak. Apalagi kalau pembalutnya tebel, akan nyeplak gitu kan. Jadi dibanding kalian pakai yang tipis lalu bocor, mending kalian pakai menstrual cup dan juga tampon gitu. Jadi tapi menstrual cup dan tampon ini dia punya resikonya gitu. Jadi ketika kalian tidak menggunakannya dengan benar, ini akan iritasi, infeksi pasti ada. Makanya kalian harus pakai dengan benar gitu. Dan harus make sure ini kalian pakai bukan buat ikut-ikutan gitu. Karena banyak tuh ya, ayo pakai menstrual cup karena dia eco friendly, karena dia meminimalisir penggunaan plastik, kertas, dan segala macam dan lain-lainnya. Memang benar dia eco friendly, tapi kalau kalian belum ready, belum siap, aku saranin jangan pakai dulu menstrual cup, karena dia ini menurut aku dia lebih ribet, karena kalian kan harus take time lebih lama untuk pakainya, harus bener-bener relax untuk pakai menstrual cup ini. Dan selain itu juga ketika kalian sudah pakai, kalian harus bersihin pakai air panas, direndam gitu, dan make sure bener-bener bersih. Kalau nggak bersih bisa infeksi, bisa iritasi. Makanya
kalau aku saranin kalau memang masih pemula dan masih belum terlalu yakin, pakai aja pembalut yang modelannya seperti ini gitu. Karena ini juga sebenarnya udah bagus banget gitu. Nah, tapi kalau kalian sudah ngerasa kayak mobilitas aku tinggi, aku seorang atlet dan aku sepertinya butuh nih yang lebih vakum dan yang lebih nyaman untuk dipakai, dan juga kalau aku mau pakai baju apapun aku lebih nyaman gitu, kalian bisa pakai tampon ataupun menstrual cup gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja, cuman beda cara penggunaannya aja gitu. Nah, jadi teman-teman, karena tadi kita udah bahas tentang penggunaan pembalut yang baik dan benar dan jenis-jenisnya apa saja, sekarang kita akan membahas tentang gimana cara mengatasi kram perut. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan tada. Jadi, ini tuh yang paling sederhana dan yang paling gampang deh gitu. Kalian juga nggak perlu banyak alat-alatnya, cuman botol doang dan airnya tuh air hangat. Jadi kalian masukin ke botol dan tinggal kalian giniin aja ke perut. Ini tuh sangat relaxing banget dan beberapa wanita juga merasa ini sangat ampuh. Jadi sebenarnya tergantung ya, kalau menurut kalian ini kurang ampuh, kalian bisa beli menstrual pads. Jadi dia itu kayak tempelan gitu yang bisa kalian tempel di perut kalian, dan itu tuh bisa kalian tempel di perut atau di luar perut gitu, dan itu akan hangat dan akan akan bikin kalian lebih relax. Jadi kalian tidak akan sesakit itu perutnya gitu. Atau kalian bisa minum beberapa pil seperti Feminax dan juga Panadol menstrual. Tapi aku saranin memang kalau kalian minum pil itu akan langsung cepat hilang, cuman jangan sampai ketergantungan. Jadi jangan sampai setiap bulan itu minum terus gitu. Kalau bisa, kalau kalian ngerasa kayak ada something wrong with me, aku tuh ngerasa kayak udah bener-bener aku minum obat terus nih ketika aku datang bulan karena aku nggak bisa nahan sakitnya, coba untuk berolahraga dan coba untuk mengubah pola hidup gitu. Jadi mungkin yoga atau mungkin sesuatu yang bisa bikin kalian relax, sehingga ketika kalian datang bulan kalian akan lebih lebih relax, lebih ready, jadi kayak tidak terlalu sakit lagi gitu. Dan aku juga mau infoin tentang beberapa penyakit yang bisa terjadi jika kalian tidak aware akan hal-hal ini, akan tanda-tanda ini. Nah, pertama nih ya, aku mau kasih tahu tentang siklus nggak teratur. Jadi kalau siklus kalian udah nggak teratur dan kalian mempunyai ciri-ciri fisik seperti misalnya berat badan berlebihan, sebum yang berlebihan, jerawat, dan bulunya banyak, atau kalian ngerasa ciri-ciri fisiknya itu kayak kebanyakan hormon laki-laki, kalian bisa langsung aja ke dokter, kalian bisa langsung didiagnosis dengan orang yang tepat. Karena biasanya seperti ini itu kemungkinan besar ya adalah polycystic ovarium syndrome gitu. Dan ini tuh bukan penyakit, ini bukan penyakit menular. Jadi ini benar-benar literally kayak memang dari lahir kalian sudah terlahir seperti ini hormonnya, tapi ini bisa diatur gitu, bisa distabilkan hormonnya gitu. Dan kedua, kalian juga harus aware ketika kalian sudah merasa menstruasi kalian terlalu sakit dan sudah tidak bisa lagi katakan normal gitu. Jadi menstruasinya itu bener-bener nyirinya tuh senyeri itu, bener-bener yang kayak udah nggak bisa jalan, udah bener-bener cuma tidur doang, dan udah sesakit itu mungkin sampai nangis dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung cek aja ke dokter, karena jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa kalau ke dokter itu ketika gejalanya berat. Jangan salah, karena ketika kalian gejala ringan kalian ke dokter dan ketahuan, itu lebih bagus daripada kalian nunggu-nunggu ini mah cuman ini doang, udah minum lah gitu. Itu bener-bener nggak bagus gitu, karena takutnya ada sesuatu yang bisa dicegah terlebih dahulu jadi besar gitu karena kalian takut untuk ke dokter. Jadi jangan pernah takut untuk ke dokter ya guys. Dan yang ketiga adalah kalian harus menggunakan pembalut dengan benar. Jadi jangan malas untuk ganti pembalut, karena kalau kalian malas itu kalian bayangin lembab, bau yang tidak sedap, dan juga itu kan semua bertumpuk ya, itu kan berjam-jam. Kalian bayangin aja kalian pakai seharian dan kalian malas ganti, pastinya akan amit-amit akan berjamur, akan infeksi, akan iritasi. Lembab itu bisa bikin iritasi loh, akan gatal-gatal dan tidak nyaman dan merah-merah gitu. Jadi benar-benar harus aware ya sama hal-hal ini. Dan juga kalian kalau lagi mens, aku saranin kalian membersihkan misalnya kalian lagi membuang membuang air, kalian lagi pipis gitu ya, kalian itu make sure kalian itu bersihkan itu dari depan, jadi jangan dari belakang. Kenapa jangan dari belakang? Karena kalau dari belakang bisa terkena infeksi saluran kemih. Karena kalau kalian membersihkan nih, kalian bayangin ya, ini anus, ini vagina, kalian membersihkan dari belakang ke depan, maka kotoran dari anus akan ke vagina, dan ketika ke vagina akan ke mulut vagina, dan ke situnya akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Ini bukan masalah sepele. Sudah banyak sekali wanita yang karena dia membersihkan itu dari belakang, jadi kotorannya ke depan,
dan akhirnya ngerasa oh kok aku sakit perut ya, kok ketika aku pipis sakit ya, kok ketika aku pipis warnanya seperti ini ya, ketika dicek infeksi saluran kemih gitu. Dan itu sangat berbahaya jika kita tidak meng-aware itu. Dan yang terakhir, kalian itu kalau misalnya pakai celana dalam itu kalau bisa make sure itu posisi yang tidak lembab. Jadi jangan pakai celana dalam itu ketika kalian lagi basah terus kayak kalian nggak keringin dulu, itu tuh akan membuat lembab, dan ketika lembab itu akan berjamur dan keputihan. Dan keputihan itu tidak bukan menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau keputihan normal itu sesuatu yang normal. Kayak semua wanita pasti akan mengalami keputihan. Tapi kalau keputihan yang sudah karena kita tidak bersih, itu tuh kan tidak baik ya. Jadi harus dicegah gitu. Jadi semoga tips-tips yang aku berikan tadi bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton ini, untuk para wanita yang menonton ini, bahwa ayo kita harus lebih aware. Oh ternyata ini tanda-tanda ketika kita harus sudah mulai ke dokter. Oh ternyata aku ini, aku itu. Pokoknya teman-teman jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena kita sesama wanita harus saling support dan memberi masukan satu sama lain, dan juga saling sharing. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mencari sumber referensi tentang education seputar kewanitaan, dan semoga ini membantu ya teman-teman. Terima kasih, sekian, dan sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya. Gimana 2 segmen tadi? Apakah video kita ini menarik? Apakah video kita bermanfaat? Semoga video kita bisa membantu ya buat para teman-teman wanita-wanita teenager di luar sana yang mau lagi mencari referensi ya seputar kewanitaan. Semoga sangat membantu ya buat teman-teman. Dan Jangan lupa komen, like, dan subscribe.